absorpsi. Ya. Coba tenang, saya bicara, nanti gantian kalian yang bicara ya. Kita sekarang bicara tentang makanan dengan respon tubuh kita ya. Kita akan bicara tentang intoleransi, artinya dia kurang toleran, bisa tapi tidak terlalu tertoleransi dengan baik. Alergi, kalau alergi dia cenderung lebih tertolak. Keracunan makanan itu harusnya tidak masuk tetapi masuk. Malabsorpsi adalah gagal dari sebuah absorpsi. Kita lihat, makanan adalah bisa menyebabkan salah satu bentuk alergi yang berbahaya. Jadi kita bisa mengalami banyak alergi yang kita sering tahu adalah debu, gigitan serangga, ya serbuk bunga. Tapi makanan juga bisa menyebabkan suatu alergi. Nah, kita harus bisa membedakan antara alergi dan intoleransi. Kalau alergi itu nanti akan memicu paparan dari zat-zat inflamasi kita, ya. Ada reaksi imunologis. Sedangkan nanti kalau kita lihat intoleransi itu hanya tidak terolah dengan baik. Jadi menurut National Institute of Allergy and Infectious Disease itu alergi makanan adalah ada efek merugikan yang timbul dari respon imun. Ingat, harus dimediasi oleh imun, alergi imunologis. Ya, sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami masalah bahkan sampai bisa mengancam jiwa, sampai kematian. Jadi tingkat alerginya bergradasi. Jadi harus ada kerja dari imunologis tubuh. Bisa sebabnya dari yang ringan hanya timbul urtikaria, yang luas jadi angioedem, semua tubuhnya bengkak. Bisa jadi dermatitis, rinitis, bisa memunculkan asma, nyeri abdomen, bisa muntah, bahkan sampai yang terberatnya yang bisa mematikan adalah dengan shock anafilaktik. Ya, di mana terjadi shock anafilaktik adalah terjadi kegagalan sirkulasi tubuh. Sudah bicara tentang shock? Sudah belajar tentang shock? Belum masuk tentang shock. Jadi kalau kita nanti bicara tentang sirkulasi tubuh, sirkulasi itu adalah perjalanan darah di dalam tubuh. Sudah bicara tentang sirkulasi darah? Sudah. Darah dimulai masuk dari seluruh tubuh, masuk ke dalam jantung melalui dari apa? Atrium apa? Atrium apa? Apa? Atrium destra kanan, destra atau apa? Mana absen kita absen? Anak semester 3 harus sudah bisa menerangkan sirkulasi darah yang benar dan baik. Mana absennya? Absennya mana pokoknya absennya mana sini? Kalau tidak bisa menerangkan sirkulasi darah dengan baik, kita akan omong kosong bicara tentang segala hal. Mau bicara kemarin perdarahan, mau bicara sekarang tentang shock anafilaktik, adalah hal yang sangat omong kosong kalau semester 3 secara fisiologis tidak tahu bagaimana sistem peredaran darah. Saya nggak akan bisa panjang lebar menerangkan shock, dengarkan saya, kalau kita tidak bisa tahu secara normal sirkulasi darah. Karena anak SMP juga sudah bicara tentang peredaran darah. Mereka sudah detail dengan peredaran darah. Akan sangat memalukan kalau anak semester 3 fakultas kedokteran tidak bisa bicara tentang sirkulasi darah urusannya dengan baik. Ya. Ada yang tunjuk tangan bisa menerangkan sirkulasi darah atau harus saya tunjuk satu orang?
Najla Lulukarsa. Mana Najla? Oke, dengar. Yang lain dengarkan dengan baik. Najla akan menerangkan bagaimana fisiologi peredaran darah manusia. Hai Najla yang keras. Kamu perlu mic? Kamu perlu mic? Suaramu cukup keras atau kamu perlu mic? Nah, perlu mic. Silakan. Sebenarnya izin saya untuk sirkulasi darah ke seluruh tubuh atau seluruh tubuh dong. Kalau paru-paru kan cuma bagiannya. Karena itu dimulai dari bentar. Dengar. Kamu memulai dari mana? Jantung. Oke, jantung yang mana? Kamu mulai dari jantung, mulai dari atrium kiri. Atrium kiri berarti darahnya dari mana? Dari paru-paru. Dari paru-paru. Kamu memulai dari situ. Silakan. Oke, pertama itu mulai dari atrium sinistra, lalu nanti masuk ke bagian ventricular sinistra, lalu nanti masuk ke bagian aorta, lalu masuk ke bagian seluruh tubuh. Lalu dari seluruh tubuh itu nantinya ke vena cava lewat, lalu masuk ke bagian atrium extra, lalu masuk ke bagian ventricle extra, lalu masuk ke bagian arteria pulmonalis, lalu masuk ke bagian paru-paru. Dari paru-paru masuk ke atrium kirinya melalui apa? Melalui vena pulmonalis. Ya. Oke, ini. Berarti kalau misalnya ini mewakili kalian semua, harusnya semua sudah tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Tambahannya yang harus tahu kembali adalah ada berapa katup dari vena, ada berapa katup dari arteri, dari atrium kanan, atrium kiri, ya, ventricle kanan, ventricle kiri, itu dari atrium ke ventricle itu ada berapa katup yang kanan, ada berapa katup yang kiri, kalian harus tahu. Lalu bagaimana proses terjadinya pompa? Apa itu diastolik, apa itu sistolik? Bagaimana itu kan tadi jalannya, yang dia terangkan adalah jalannya, yang harus dikuasai selanjutnya adalah bagaimana kekuatan apa yang bisa menyebabkan itu mengalir dengan baik. Dari situ nanti kalian akan masuk ke penyakit shock atau tidak. Sudah diajarkan belum? Secara fisiologi alirannya, fisiologi peredaran darah sudah diajarkan. Yang darah masuk dari atrium ke bawah sudah. Karena menurut saya harusnya tidak mungkin belum diajarkan kalau dia masuk ke fase penyakit. Sungguh sangat aneh dan sangat tidak benar yang menyusun kurikulumnya. Sudah diajarkan? Mana ketuanya? Ketuanya sudah diajarkan kah? Sudah. Dalam mata kuliah apa di blok berapa? Fisiologi. Oke, berarti bisa ada yang bisa menerangkan bagaimana apa sih istilahnya itu, bagaimana proses pompa darah dari jantung sampai masuk ke seluruh tubuh. Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Apakah saya harus memanggil satu orang lagi? Daru, Iwan, Ramadan, mana? Daru mana Daru? Daru sini, kamu mau bicara tentang pakai ini atau suara kamu lebih kencang? Mau pakai ini? Suaranya kencang? Coba kamu ceritakan bagaimana darah yang dikatakan teman kamu tadi alirannya itu bisa melalui semua. Ada apa? Mekanisme apa? Apakah darah itu mengalir sebegitunya saja atau ada beberapa faktor mulai dari tekanan kah atau apakah yang menyebabkan aliran darah itu berlangsung dengan baik dan normal? Coba ceritakan. Ini bagian aja deh.
Ayo, mana? Proses untuk mengenai tubuh kita tahu sebagai jantung adalah sebagai switchmaker untuk mengalirkan darah seluruh tubuh menuju sel-sel yang akan diberikan nutrisi melalui darah nanti. Jantung sebagai pacemaker di sini dimulai dari sanok, lalu ke atrial bandel logis langsung masuk ke bandel branch dan ke clavicula pinjai. Dengan potensial aksi tadi menggerakkan katup-katup dan katup tricuspid dan tricuspid. Dengan terjadinya bagian potensial aksi ini, darah mengalir melalui aorta, tahu yang biasa aorta langsung masuk ke arterioles, masuk ke tubuh dan terjadi perpindahan di menuju ke vena. Waktu kamu bicara jantung sebagai pacemaker, kamu bicara tentang apa? SA node, AP node, Purkinje, kamu bicara tentang apa? Kamu bicara tentang apa itu? Bicara tentang listrik. Apa gunanya listrik itu? Listrik ini berguna untuk membuat kejutan. Kejutan apa? Daya kejut untuk kontraksi. Kontraksi yang mana yang kamu bisa lihat? Dari SA node masuk ke AP node. Waktu SA node ke AP node kontraksi itu namanya apa? Kamu hanya bicara tentang listriknya, tapi kamu tidak bicara tentang kontraksi yang dihasilkan dari listriknya. Harusnya bagaimana prosesnya? Apakah yang kamu dibilang teman kamu itu darahnya ngalir begitu-begitu saja atau bagaimana? Ada yang bisa menambahkan yang lain temannya? Apa? Bisa? Kamu nggak bisa? Kamu tidak mampu menerangkannya? Orim esteria. Apa orim esteria? Oper ke sana ke orim esteria. Artinya, mengapa saya berkutat di sini akan hal yang nggak masuk akal kalau menambah otaknya tanpa diketahui isi otak sebelumnya. Karena kalau gitu percuma aku bicara. Sedangkan kemarin saya sudah bicara tentang hipertensi portal. Itu aja harusnya kalau dasarnya kalian tidak tahu, kalian tidak tahu apa itu tekanan dan lain-lain. Mana, Orin? Bagaimana tekanan sistolik bisa terjadi? Jadi tekanan sistolik ini adalah suatu tekanan ketika jantung kita itu berkontraksi, yaitu saat keluarnya darah dari ventrikel sinistra ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik itu merupakan tekanan yang terjadi ketika jantung bereaksi atau ketika darah itu masuk dari paru-paru ke ventrikel sinistra. Mana? Oh sebentar, dari paru-paru ke mana? Sinistra. Apa yang terjadi di saat darah masuk dari atrium, dari paru ke atrium sinistra? Apa yang terjadi? Jantung sebagai pompa. Sudahkah kalian belajar fisiologi? Jantung sebagai pompa. Sudah belum diajarin? Siapa dosennya? Siapa? Siapa? Guntari. Sudah diajarin jadi jantung sebagai pompa. Udah kan? Ada kan pas itu judulnya kan? Ada nggak jantung sebagai pompa? Apakah kau merasa darahmu itu berjalan begitu-begitu saja? Ada satu proses mekanisme yang sangat tepat pada jantung.
Waktu dia ngisi, waktu dia keluar, waktu dia kontraksi, waktu dia diastolik itu ada waktunya. Sudahkah kalian menguasai jantung sebagai pompa? Karena kita mau bicara tentang shock anafilaktik. Bisa? Orin? Hah? Loh, kamu nggak belajar selama ini? Yang kamu terangkan tadi, kontraksi, diastolik, sistolik, itu tinggal diterangkan bagaimana prosesnya. Kapan sistoliknya, siapa yang sistolik, kapan diastoliknya, siapa yang diastolik sama atau tidak. Ke jantung adalah shock anafilaktik. Jadi artinya kalau seseorang terkena alergi makanan, mediator-mediatornya bekerja, dia bisa awalnya dia tergantung dari proses inflamasi yang terjadi. Bila ringan dia menunjukkan gejala-gejala yang ringan, tetapi bila berat dia bisa mempengaruhi proses sirkulasi endoteliator pada pembuluh darahnya. Jadi kalian bayangkan sebuah sanyo di rumah, dia punya pompa, kapasitas pompa tertentu dengan pipa tertentu. Tapi kalau kalian pakai pompa kecil, pipanya terlalu besar, nggak akan ketarik. Tapi pompanya harus mulai dari jet pump ke atas. Sama dengan tubuh kita. Kita sudah disediakan jantung yang cukup baik dengan pipa-pipa pembuluh darah yang normal. Suatu hari ada makanan tertentu yang membuat terjadinya proses alergi, mediatornya bekerja yang menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuhmu melebar. Berarti apa yang terjadi? Kalian bicara tentang hukum fisika, sesuatu bisa bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bila tekanannya rendah, dia nggak bisa naik ke tekanan yang tinggi. Kita tahu nanti jantung itu punya tekanan-tekanan. Nah, tekanan-tekanan itulah nanti yang keluar sebagai sistol dan diastol kalian. Sistol dan diastol pasien. Kalau dia punya pelebaran yang sangat lebar pada pembuluh darah, nggak bisa masuk ke jantung, artinya jantung juga nggak bisa memompakan sesuatu, sehingga nanti tekanan darah jantungnya akan turun. Itu maksudnya dengan shock anafilaktik. Berarti yang kita lakukan di sini apa untuk pasien-pasien alergi dengan shock anafilaktik? Yang pertama adalah bukan dikuatkan pompa jantungnya, tapi dilawan mediator inflamasinya. Sehingga kita memberikan obat anti-inflamasi, itu pilihan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan coba, kan ini pipanya besar, jantungnya masih oke, kita kasih cairan lebih banyak. Kita mudah-mudahan mengejar dari cairan itu agak dibanyakin sehingga pipanya penuh, jadi tekanannya meningkat lagi, dia bisa dorong ke atrium kanan. Dibarengi dengan, bila itu tidak berhasil, dibarengi dengan kita kecilkan pembuluh darahnya. Ya, dengan obat-obat vasopresor atau vasopresin, ya, atau obat-obat yang membuat vasokonstriksi pembuluh darah seperti epinefrin, adrenalin, ya. Kalau yang vasokonstriksi pembuluh darah lain adalah seperti norepinefrin, pokoknya golongan itu, ya. Nah, kalau alergi makanan yang dewasa itu dapat terjadi alergi yang terjadi setelah masa dewasa. Jadi, kalau kita bicara tentang alergi, tidak harus alergi itu terjadi dari kecil lalu pasti nanti besar itu alergi, atau kalau kecil tidak alergi, besar tidak mungkin alergi. Tidak ya, teorinya bisa terjadi. Prevalensinya bisa 1-10%. Biasanya meningkat ya di daerah-daerah yang maju atau di pada daerah yang berpenghasilan rendah. Alergi makanan itu dimediasi oleh IgE, menyebabkan reaksi dalam waktu 2 jam setelah paparan alergen. Ini kurang lebih, tapi ada yang lebih cepat, ya.
Gejala klinisnya itu tergantung dari bagaimana respon dari sel mas jaringan dan basofil yang bersirkulasi. Kalau menyebabkan vasokonstriksi paru, bunyi mengi, dan lain-lain. Kalau dia masuk ke dalam ginjal, dia bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Atau kalau di kulit, dia bisa menyebabkan urtikaria dan angioedem. Apa itu angioedem? Angioedem itu adalah seluruh tubuhnya bengkak, tetapi bukan karena perpindahan cairan, bukan karena edema. Angioedem itu bukan karena edema yang sering kalian lihat. Jadi sifat angioedem itu adalah edema seluruh tubuh yang tidak disebabkan oleh perpindahan cairan. Berarti mengetesnya adalah di saat kalian pencet di tempat bengkak tidak ada cairan yang berpindah. Artinya waktu kalian pencet di tempat yang bengkak tetap aja bengkak. Namanya edema non-fitting. Tapi kalau edema disebabkan oleh cairan yang berpindah, bisa karena pada pasien sinusis hati, yang mana kita bicarakan, bisa pada pasien nekrotik sindrom, bisa pada pasien dekompensasio cordis, di mana cairan mengisi interstitial. Waktu kalian tekan jaringan interstitial, tekannya harus yang di atas alas keras, jadi depan tibia, jangan betis. Kalau di betis kan terlalu banyak dagingnya, kita ambil yang paling dikit di depan betis. Kalian tekan sekitar 1, 2, 5, 10 detik. Kalau ada cairan, cairannya akan pindah ke kiri dan ke kanan. Waktu kalian lepas, berarti dia masih bengkak, betok ke dalam. Itu berarti edema yang fitting. Kalau khusus untuk alergi, dia edema non-fitting. Kalau seluruh tubuhnya kena, kita sebut sebagai angioedem. Ya, itu yang paling sering, urtikaria dan angioedem itu sebenarnya yang paling sering disebabkan oleh alergi. Nah, kalau dia sudah anafilaktik, artinya dia sudah masuk ke darah, ke seluruh pembuluh darah. Biasanya kalau sudah anafilaktik itu berarti sudah semua vena, arteri terkena, ya. Kalau dia masih di muskular dari hidung ke mata, juga dia masih menyebabkan rinokonjungtivitis. Jadi artinya kalau kalian mendapatkan seseorang yang kalian curigai makanan, gejala itu tidak akan lama munculnya. Ya, ngerti? Tapi kalau itu terjadinya lama, tidak jelas, ya kita tidak tahu itu apa. Tetapi barangkali lihat ada pasien dengan bengkak mukanya, bengkak kakinya, bahkan napasnya sudah terasa sesak, tanyakan, kira-kira apa yang baru dilakukan oleh pasien ini. Selalu anamnesanya punya waktu dekat dari proses yang kita curigai alergi. Ada cerita sejam yang lalu dia baru makan sama temennya seafood, atau setengah jam yang lalu dia baru makan selai kacang. Itu pasti ada secara anamnestik, ya. Sel T akan merespon dari IgE-nya, ya. Dan biasanya yang tidak dimediasi oleh IgE itu biasanya pada bayi-bayi, ya. Manifestasinya bisa 2 sampai 24 jam. Terus alergi makanan yang non IgE itu yang pada bayi itu lihat, mereka lebih cenderung ke makanan gejala dari enterokolitis, enteropati, proktitis itu istilah. Entero itu khusus halus, kolitis itu khusus besar, jadi adalah kayak diare, sindroma enterokolitis. Biasanya itu kita alergi dari protein makanan. Ya, atau proktitis itu hanya daerah rektum saja, atau proktokolitis rektum dan kolon semuanya. Ada juga sampai menjadi hemosiderosis paru, timbunan besi di paru, dan juga ada dermatitis kontak alergi. Jadi seakan-akan seperti merah-merah muncul di kulitnya oleh karena yang diinduksi oleh makanan. Jadi anamnesanya pasti adalah perinci keluhan terjadi dari sebuah tindakan yang spesifik.
Ya, kalau kita mau mencurigai dia dari alergi makanan, tanyakan pasti ada. Kadang-kadang seseorang pasien itu sudah tahu resiko alergi, misalnya ya saya termakan udang, padahal saya tahu saya makan udang, atau dia tidak tahu makan udang itu alergi atau tidak sebelumnya, lalu dia mencoba. Ya. Jadi standarnya adalah kita periksa IgE-nya, ya, terus kita picu kejadiannya. Tapi hati-hati, bila melakukan ini, kalian harus siap untuk kemungkinan terburuknya shock anafilaktik atau konstriksi dari bronkospasmenya. Jadi kalau orang mau ngetes dia alergi atau tidak, ya cobain yang dianggap alergi atau tidak, khusus untuk makanan. Kulit juga sebenarnya nanti kalau kalian bicara tentang dermatitis, kulit udah belajar? Kulit belum? Nanti kalian akan ada kalau kulit lebih baik karena dia ada namanya tes alergi. Jadi dia disuntikan zat-zat alergen sedikit demi sedikit. Nah, dianggap secara alergi pengobatannya adalah namanya desensitasi. Jadi kalau seseorang alergi tungau atau debu, dia bisa diterapi dengan diberikan sedikit demi sedikit debu supaya IgE-nya mengenal bahwa ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan dengan cepat. Tetapi tergantung lagi dengan tubuhnya. Bagaimana respons IgE pada tubuh kita. Kalau dia tidak terlalu parah, dia bisa mengenal, lama-lama kita kebal terhadap itu. Tapi kalau dia tidak bisa diatur, ya sudah, nggak bisa. Ya. Ini hampir semua pada IgE dan ada beberapa yang non IgE atau yang bisa juga IgE. Ini kalian lihat nanti clinical picture-nya mestinya keluhan apa yang dirasakan, ya. Nanti kalian lihat itu makanan-makanannya yang sering, nanti baca saja, ya. Itu alergi. Jadi apa terapinya ada alergi? Terapinya adalah, saya nggak masukin terapi ya. Terapinya adalah yang pertama adalah hindari makanan alergi. Yang kedua, bila sudah terjadi apa yang diberikan? Berikan anti histaminnya atau anti inflamasinya. Antihistamin kita golongan antara cetirizine, CTM apa? Atau juga yang golongan diphenhydramine, apa sih CTM? Saya lupa. Meleat belakangnya. Itu yang golongan antihistaminnya, anti alerginya. Kalian juga harus yang memberikan obat yang untuk menekan respon imun. Menekan respon imun berarti kita bisa memberikan yang golongan steroid, ya, seperti dexamethasone, metilprednisolon, hidrokortison. Nanti kan belajar itu di farmakologi, ya. Itu terapinya. Kalau intoleran itu tidak bersifat imunologi. Jadi dia hanya sebagai respon dari efek farmakologis makanan atau komponen makanannya. Jadi di sini tidak bermain pada sistem imun. Di sini hanya bermain pada proses dari pengolahan makanannya. Jadi yang harusnya makanan diolah dengan baik, misalnya seperti laktosa, dia dipecah oleh enzim laktosa, dia nggak terpecah dengan baik. Bisa karena enzimnya yang defisiensi atau bisa tidak terproduksi enzimnya. Ya, sehingga intoleran makanan ini lebih sulit diatasi dan dibanding dengan alergi makanan. Ya, kalau alergi makanan dia tidak sama, sebenarnya intoleran juga kita harus menghindari makanan. Cuma kadang-kadang kita bisa intoleran terhadap zat-zat yang kita perlukan atau terhadap zat-zat yang sangat banyak pada jenis makanan yang sering kita konsumsi. Misalnya pada laktosa, ya, pada buah-buahan banyak laktosa, atau beberapa susu yang mengandung laktosa, ya, itu dia
gangguan prosesnya, sehingga prosesnya yang harusnya laktosa dipecah menjadi monosakarida, diabsorpsi, dia nggak terjadi, dia dikeluarkan bersifat, karena dia bersifat osmolitas tinggi, masuk ke usus, dia menyerap air osmotik, dia turun ke bawah, jadi diare. Sehingga pada pasien-pasien intoleran makanan, keluhan terutamanya seringnya adalah diare. Ya, kalau nanti ternyata terbukti secara anatomi terjadi kelainan, itu kita tidak bisa mengatakan ini hanya intoleran makanan. Kalau secara anatomi ada kelainan, kita tetap masih berpikir itu ada imun tubuh. Tapi kalau intoleran makanan adalah kondisi di mana adanya respon tubuh tidak baik terhadap makanan, paling seringnya diare, tetapi dibuktikan tidak ada gangguan organik pada ususnya. Jadi memang murni pada proses pengolahan makannya. Biasanya penyakitnya adalah IBS, Irritable Bowel Syndrome. Nih, kalau kita melihat dari perbedaan antara food alergi dengan food intolerance. Food alergi harus ada imun tubuh yang termediat ikut berperan, ada dengan IgE atau non IgE atau mix IgE dan non IgE. Artinya kalau di alergi makanan, kita kalau yang IgE pernah kita bisa periksa laboratorium IgE-nya. Tapi kalau food intoleran kita nggak bisa, kita cuma bisa mungkin diperiksakan tentang enzimatiknya. Jadi dia berperan pada proses makanannya. Ya, ini penyakit-penyakitnya nanti kalian lihat. Nah, ini efek sampingnya. Ya, kalau kalian lihat ada suspek alergi makanan, kalian lihat IgE atau tidak, ini namanya skin testnya, jadi nanti tes kulitnya disuntikan, nanti ada lebar atau tidak. Kalau tidak ada, kita anggap dia bukan alergi IgE. Kalau improvement, cobain tes makanan kalau masih penasaran. Kalau P berarti bukan dari alergi makanan tersebut. Kalau dia masih dicurigai, kita cari lagi makanan-makanan tertentu yang masih bisa menyebabkan terjadinya alergi makanan. Ya. Oke, itu ya perbedaan antara intoleransi dan alergi makanan. Kalau keracunan makanan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari zat makanan tersebut sehingga terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Artinya gini, harusnya zat ini yang masuk reaksinya begini. Tapi kondisi tertentu ada zat yang masuk dalam jumlah tertentu dan ada reaksi yang tidak diinginkan. Itu namanya keracunan. Misalnya kalian makan tempe, harusnya kalau kalian makan tempe, reaksi yang terjadi adalah tempe terolah ini protein dan. Tetapi dalam kondisi tertentu olahannya tidak sesuai dengan keinginan kalian. Artinya terjadi hal yang tidak baik. Bisa karena adanya perubahan dari zat makanan atau dia ada tambahan zat kimia dari yang keluar. Misalnya kalian memakan makanan yang dikelola dengan pestisida, misalnya ada jambu, ada serangganya, terus petaninya menyemprot dengan air serangga, semprotannya masih menempel di makanan, kalian makan tanpa mencuci, berarti kalian memasukkan zat kimia dalam tubuh yang berbahaya, itu bisa menyebabkan keracunan makanan bila dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Tapi bisa juga dia tercemarnya bukan dari pertaniannya, tetapi di sepanjang jalan produksinya. Atau dengan tambahan pada zat-zat makanan, MSG, pewarna, pengawet, kita tidak tahu apa yang diproduksi pada saat produksi. Sehingga makanan yang baik adalah makanan yang menunjukkan ingredients-nya, jenis-jenis isi makanannya, apa-apa, sehingga kalian bisa memilih
Bila kalian intoleran terhadap gluten, kalian tidak boleh makan itu, ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang yang hitungannya alergi, jadi dia bisa menganggap makanannya sebagai sumber racun buat dia. Pembasminya bisa karena dari makanan, alat, perkakas, ya. Itu keracunan secara kimia. Jadi keracunan secara kimia bisa dari zat pestisida yang dipakai, atau dari zat-zat di saat mengolah makanan, atau dari zat-zat yang bisa dipakai untuk membersihkan alat-alat makanannya. Itu secara kimia. Sedangkan kalau secara biologis adalah tumbuhan atau makanan atau bahan makanan itu dia memang secara alami mengandung racun. Misalnya di jamur atau di singkong. Jadi ada beberapa singkong yang memiliki asam sianida. Jamur itu mikotoksin namanya, ya. Bisa ada beberapa orang yang makan jamur mentah ataupun dimasak. Jadi artinya pastikan di saat kalian makan jamur, kalian mengerti jenis jamurnya. Ya, ada beberapa kentang hijau juga bisa menyebabkan, ada yang mengandung solanin yang bisa menyebabkan keracunan. Makanya hati-hati, aku juga belum pernah lihat sih kentang hijau yang mana yang berbahaya. Terus hidangan hasil laut itu biasanya dari logam-logam berat yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang ketiga adalah keracunan makanan karena mikroorganisme. Artinya pada saat orang mengolah makanan atau lingkungan di saat makanan disimpan, ya, atau bahan makanannya sendiri di saat sudah dibawa ke dapur sudah mengandung mikroorganisme. Kita bisa keracunan itu. Bisa mikroorganisme salmonella, bisa shigella, bisa botulism, bisa Escherichia coli. Kita bisa keracunan terhadap itu semua. Ya. Keracunan biasanya muncul dalam 12 sampai 72 jam. Keracunan bakteri ini yang sering kuman atau bakteri yang sering muncul pada makanan itu adalah Campylobacter, Salmonella, Escherichia, Listeria, Staphylococcus, Clostridium, Botulism, dan Perkingens. Clostridium ini sering pada makanan kaleng. Salmonella sering pada air kotor atau makanan yang tidak terolah dengan baik, ya. Ini dia diterangkan, jadi kalau Campylobacter dia bisa menyebabkan sakit perut, demam, diare, ya. Kalau Salmonella juga, kalau tidak diobati dia bisa menyebabkan demam tifoid. Syarat demam tifoid berarti Salmonellanya harus lebih dari 10 pangkat 6. Jadi dia harus jumlah banyak baru mengenai kita lalu kena ke demam tifoid. Escherichia coli itu mencret, bisa kematian pada saat kondisi diare atau sepsis. Kalau parasit, Platin helminthus, nematoda, protozoa, ya, cacing-cacing tersebut. Kalau jamur, ada 2 golongan, yaitu mold dan yeast, ya, tapi nggak ada yang makan Candida albicans, ya. Yang sering itu adalah jamur-jamur yang bersifat mold, ya. Kalau yeast itu jarang. Paling kalau yeast ini sering dipakainya pada yogurt gitu, tapi jarang, ya. Kita bisa pakai dipilih yang tidak menyebabkan keracunan. Ini ada mikotoksin, alpha-toksin, funomisin, alternatoksin, dan aflatoksin. Alpha-toksin didapatkan dari Aspergillus, ya. Bisa ini yang jamur-jamur pada kacang, jagung, biji-bijian, tepung, dan bumbu, ya. Artinya penyimpanan mereka harus baik. Funomisin, ya, pada jagung atau sereal yang lain, ini semuanya pada prinsipnya pada biji-bijian jamur ini. Nah, kecuali aflatoksin itu pada daging, ya. Tanda-tanda gejalanya bisa kram perut, bisa muntah, ya. Ada diare, dehidrasi, pusing, lemas, demam, bahkan yang terakhir bisa kejang-kejang dan sampai kematian, tergantung keracunannya apa. Kimia kah? Kalau bakteri jarang langsung mati. Bakteri biasanya matinya kalau nggak dehidrasi, sepsis, ya. Yang bisa menyebabkan kematian yang cepat itu biasanya kalau dari tumbuhan itu toksin dari jamur biasanya, ya. Penanganannya dalam menangani racun penyebabnya, mengurangi absorpsi, dimuntahkan kalau bisa, memberikan antidot kalau ada, meningkatkan eliminasi racun dari tubuh.
Efeknya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi, berikan cairan infus, dan obat yang dibutuhkan. Pada pasien keracunan, hanya yang punya antidotum saja yang punya pengobatan spesifik. Bila tidak punya antidotum, kita hanya suportif. Jika kalian bekerja di puskesmas, lalu kalian mencurigai ada keracunan makanan, kalian anggap ini tidak tahu toksinnya apa, apakah ini hanya bakteri, jadi orangnya diare-diare muntah-muntah, kita tidak punya antidotnya, yang kita lakukan hanya suportif. Kita berikan infus, hormatkan bakteri seolah berkembang, kalian bisa berikan antibiotik, hanya itu suportif saja, ya. Oke, bila tidak ada, kalau misalnya untuk karbon aktif bisa menyerap racun, ya. Karbon aktif itu kayak nori, ya, apalagi yang hitam-hitam itu, ya. Konsumsi susu bisa mengikat racun, makanya sering dikasih susu, ya. Terus pencegahannya jaga supaya makanan tidak tercemar. Kalau malabsorpsi adalah dia itu yang proses sudah baik, proses pencernaan cukup baik, tetapi saat absorpsi dia tidak baik. Artinya absorpsi ini terjadinya di mana? Usus halus. Berarti masalah absorpsi adalah masalah pada usus halus. Bisa sebabnya oleh apa? Banyak sebabnya. Dia bisa tumpang tindih. Bisa karena memang gangguan dari pili ususnya, atau bisa juga karena adanya imun tubuh. Ya. Efeknya apa? Efeknya kalau kalian terjadi malabsorpsi makanan, mungkin awal tidak terlalu kekurangan zat nutrisi, artinya badannya masih baik, tetapi yang kekurangan adalah yang lebih ke mikronutrisi, seperti vitamin B12, asam folat, dan lain-lain. Kecuali malabsorpsinya sangat buruk, ditambah dengan adanya gangguan fungsional dari usus, itu bisa menyebabkan terjadinya kegangguan dari gizi, ya. Tapi kalau hanya malabsorpsi yang ringan, dia lebih cenderung ke gangguan dari mikronutriennya. Malabsorpsi harus dibedakan dengan penyakit yang sesungguhnya, karena malabsorpsi ini hanya suatu kondisi di mana absorpsi tidak terlalu baik. Tapi ada beberapa penyakit yang bisa menyukai ini malabsorpsi, tetapi dibuktikan ada kelainan pada organ tersebut, misalnya pankreatitis atau Crohn disease. Kalau Crohn disease itu tidak hanya, itu kita temukan bahwa bukan absorpsinya yang murni rusak, tetapi memang pili-pilinya luka, pili-pilinya bermasalah, sehingga absorpsinya tidak baik. Sedangkan kalau pada malabsorpsi yang murni, pili-pili ususnya tidak ada ulkus, tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada peradangan dari organ-organ tubuh yang lain, ya. Jadi kayak Zollinger-Ellison di mana HCl-nya meningkat, vasektomi, resesi usus, dan lain-lain, itu harus disingkirkan. Komplikasinya dehidrasi, mikronutrien, paling buruk adalah malnutrisi. Ya, ini dia. Berat badan turun, gagal tumbuh untuk anak-anak, sering diare, nyeri perut, perutnya kembung, anemia, sering flatus, bengkak, osteomalacia, atau bleeding tendency itu kalau sudah terjadi malnutrisi berat. Ya, ini malnutrisi, atau ini malabsorpsi, ya. Jadi, tapi ini semua harus dihilangkan. Tidak ada tuberkulosis, tidak ada surgical, tidak ada Crohn disease, tidak ada limfoma. Jadi kalau malabsorpsi itu harus murni hanya karena absorpsi yang tidak baik. Tata laksana tergantung dari malabsorpsi. Kalau sudah terjadi malabsorpsi pada nutrisi tersebut, hindari pemberian tertentu, berikan suplemen vitamin dan mineral dan enzim pencernaan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mau saya lanjutkan tentang hepatitisnya atau tidak sanggup lagi? Masih sanggupkah kalian? Hah? Mau besok atau sekarang aja? Besok aja ya, saudara.